fraksi Partai Demokrat. Saya akan sesingkat mungkin Pak Ketua. Ini ada kapoksi saya sekalian Pak Anton Surato. Izin Pak Kapoksi memberikan pertanyaan. Lagian kalau lama-lama juga biasanya orang salah fokus sama yang ada di samping saya ini Pak. Jadi kadang-kadang kita harus Jangan ya. harus tahu diri kata Pak Taufik. Ya, tapi saya menyambut baik adanya pembahasan ini. Tadi saya setuju sekali sebenarnya 100% apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Haris, bahwa memang PR prolegnas di Komisi 1 ini banyak, Jenderal. Bahkan tadi ada salah satu secara spesifik yang disebutkan terkait dengan penyiaran. Belum ada ITE, Pak. Ini perlu, yes. Karena perlu koordinasi yang baik, Pak, sebenarnya dengan Kementerian Kumham juga gitu loh. Karena kemarin statement dari Wamenkumham dicabut pasal 27 dan 28 oleh KUHP. Sedangkan yang mau direvisi di sini, surprise yang masuk di tahun 2021, itu adalah pasal 27, 28 dan konsekuensi pidananya. Jadi kita bingung. Kemarin pakar-pakar ditanya juga nggak terlalu paham. Jadi mungkin nanti koordinasi yang lebih ketat kita harapkan dengan Kementerian Kumham juga. Tapi untuk meratifikasi hal ini, sebenarnya kami dari Demokrat tentu spiritnya kami sangat sambut baik. Apalagi ini akan memberikan penegasan kepada citra negara kita, Indonesia, di dunia internasional. Baik di ASEAN, kita akan hosting ASEAN di sini, baik terkait dengan Rohingya, kita punya bobot yang jelas, kita punya komitmen yang jelas, baik terkait dengan Ukraine dan Middle East. Ini tentu memberikan kita bobot yang cukup baik kalau misalnya kita bisa meratifikasi ini. Tapi ini tentu, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, akan memakan proses yang lama kayaknya. Karena yang kita lebih pedulikan itu sebenarnya implikasi internalnya, Pak. Ini persoalan yang cukup kompleks, apalagi kita di Komisi Kedaulatan ini seringkali membahas isu terkait dengan Papua. Nah, kita nggak mau tentu melihat kalau misalnya sudah diratifikasi, ini akan merajalela atau bahkan memberikan implikasi yang sangat negatif kepada bukan penjagaan tapi terkait dengan perseteruan kita dengan golongan-golongan atau oknum-oknum yang selama ini memperalat Papua untuk dijadikan sebagai isu hak asasi manusia. Artinya apa? Perlu langkah diplomasi yang antisipatif. Nah, ini PR besar, Pak. Ini kemarin baru ada fit and proper test dubes, besok ada fit and proper test dubes lagi, kemudian setiap kali kita rapat dengan Kementerian Luar Negeri, Pak Dirjen beserta jajaran juga tahu pasti isu Papua yang dibahas. Begitu juga dengan Kementerian Pertahanan. Udah ganti Panglima 2 kali, isu Papua juga yang menjadi concern kita di sini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya spesifik kepada Pak Dirjen multilateral, karena pasti nanti Bapak yang akan berperan secara kolektif di sana. Sudah disiapkan belum, Pak, ini langkah-langkah antisipatif yang pro atau akan memberikan dukungan yang baik dalam penjagaan kedaulatan kita, khususnya di wilayah Papua ini. Begitu juga dengan Pak Dirjen Strategi Pertahanan, karena Bapak saya yakin paham sekali isu di sana sekompleks apa, terutama di Angkatan Darat. Ini kita melawan nggak ada seragamnya orangnya dan lain sebagainya. Banyak isu-isu yang kami di Komisi 1 juga kadang-kadang greget gitu loh. Karena citra TNI seakan-akan di sana masih dicap, walaupun banyak oknum-oknum yang mempermainkan hal tersebut gitu. Masih dicap ada nodanya. Begitu juga dengan pemberatasan dari KKSB-nya tersebut. Sudahkah ada langkah-langkah yang dipersiapkan jika nantinya undang-undang ini atau konvensi ini kita ratifikasi, maka TNI akan disiplinnya mengikuti atau tunduk kepada konvensi ini? Susah, Pak, ini, Pak. Ini akan berat. Jadi sebelum kita mendapatkan jawaban terkait dengan hal-hal tersebut, kayaknya kita perlu koordinasi yang lebih lanjut, sebagaimana yang disampaikan dari Pak Ketua tadi, untuk nanti pandangan dari fraksi-fraksi akan dibentuk dalam menjawab proses ratifikasi
dari konvensi pelindungan HAM ini. Mungkin cukup dari saya minta pandangan aja sebenarnya. Terima kasih Pak Ketua dan pimpinan dan anggota Komisi 1. Terima kasih Mas Rizky.